Welcome back to The Mistis Channel guys. Dan balik lagi bareng aku Mepa. Dan sekarang aku kedatangan tamu dari Cianjur guys. Yaitu adalah sebut aja CMH ya, CMH Mistis. Dan boleh langsung kita perkenalkan. Kalau di sini Mepa bareng Aji ya namanya. Iya betul. Perkenalkan aja namanya. Salam kenal ya dari CMH. Pribadi nama Aji ya, panggilan aja Aji. Nama resmi ya skip aja lah, nggak bakal pada kenal ntarnya. Ini Aji ini dari Cianjur guys, dari tim Explorer juga ya. Cuman bukan dari Subang, dari Cianjur, dan jauh-jauh ke Subang nih buat ikutan podcast di The Misty Channel. Dan di sini Aji bakalan ceritain pengalaman-pengalaman horornya ketika baik itu ketika explore dan ketika pengalaman pribadi juga mungkin, atau lagi di rumah atau lagi apaan ya. Lagi ngapain. Dan di sini aku bakalan ngepoin Aji. Boleh gak? Boleh dong ya? Boleh ya. Langsung aja ya. Aku nih tanya nih. Ini dari CMH. Dari CMH tuh apa sih, A? Kepanjangan atau gimana? Kepanjangan. Kepanjangan nama Campaka Meat Hunter. Campaka itu satu kecamatan, nama salah satu kecamatan di Cianjur tempat kita tinggal. Kenapa Meat Hunter? Susah nyari setan, jadi kita nyari mitos saja. Nyari mitos saja, filosofi namanya dari situ. Ya kalaupun dapat penampakan, ya itu jackpot gitu istilahnya, karena jarang hadiah, gitu ya? Jadi hadiah lah untuk kita explore. Kita hanya membuktiin bener nggak sih tempat ini angker, serem. Mitos yang kayak begini tuh ntar setannya datang. Nah itulah makanya kita lebih ke pembuktian mitos, lebih ke pembuktian ya. Soalnya kalau emang misalnya kalau ini hantunya sih jarang-jarang juga ya. Jarang. Kebanyakan yang gimana-gimana gitu guys ya. Cuman di sini kita lebih ke pembuktian itu biar mengubah pemikiran masyarakat juga, biar horor tuh gimana sih kayak gitu. Nah ini di Cianjur sendiri itu ada tim explore apa emang solo? Sebenarnya banyak, cuma biasanya beda di aplikasi. Ada yang di YouTube, ada yang di aplikasi short video, banyak sih sebetulnya banyak. Cuma ya kita di masing-masing porsi gitu. Ada yang fun di YouTube, ada yang fun di aplikasi lain gitu. Taruhlah di B misalkan, atau di T, ataupun misalkan di S gitu. Itu banyak sebenarnya. Emang dari CMA tuh emang ada tim beberapa anggota kayak gitu. Kalau di CMA ada tim. Ada berapa orang sekarang tuh? Ini tim itu sebenarnya bukan tim ya, host itu ada 3 gitu. Kalau tim kita anggap semua yang nonton pun itu tim gitu. Cuma kita lebih beranggapan kita lebih fokus host aja. Itu ada host tamu sama host utama, artinya yang biasa kita nge-host gitu. Gitu. Nah, terus kan aku mau tanya nih ya, di Cianjur tuh banyak kan tempat-tempat yang horor angker kayak gitu? Yang dianggap angker banyak. Yang dianggap angker banyak. Jadi yang dianggap angker belum tentu aslinya angker. Gitu. Jadi belum tentu semua tempat serem itu aslinya serem. Gitu. Jadi ini pernah kemana aja sih explore-nya kayak gitu? Di Cianjur aja kayak gitu? Enggak sih, kita alhamdulillah udah beberapa kota. Dari mulai yang di Jawa Barat, DKI, Banten, Jawa Tengah, dan sekarang DI, Subang ya. Sekarang Subang, kemarin dari Jember mulai undangan kumpul sama keluarga di sana sampai ke Alas Puro gitu. Cuma di Alas Puro sayang kita nggak bisa live streaming karena nggak ada sinyal gitu. Oh iya. Nggak ada sinyal. Terus ini di Subang menurut pribadi nih ya, mungkin kan pas ini di Subang nih tempatnya kan mungkin kemarin kan udah berapa hari sih ya di sini tuh? Kebetulan baru 1 hari, ya? Tadi malam sampainya. Langsung explore. Nanti malam explore lagi di Subang gitu. Menurut gimana sih di Subang nih tempat-tempat horornya kayak gitu? Mungkin dari yang semalam kayak gitu? Kebetulan ke Subang juga bukan baru kali ini, udah beberapa kali, dari indoor sampai outdoor. Cuma tetap yang jadi berkesan kalau pribadi itu lebih ke outdoor di TPU. Ada beberapa alasan. Iya ya. So emang itu tempatnya kayak gitu ya? Bukan, sebetulnya bukan karena tempatnya. Tapi karena kalau di bangunan biasanya deket sama jalan raya. Iya ya.
Nah kita nge-host, kalau saya pribadi itu Berisi nggak juga, suka bising nge-host ya? yang bising gitu, keganggu gitu. Kita harusnya dapat interaksi, ada suara sayup-sayup apa, ternyata kehalang sama suara kendaraan. Itu lebih ke enaknya di outdoor gitu. Iya, outdoor sih ya. Emang terus kalau misalnya di Subang nih ada salah satu tempat bukan wisata nih, maaf ya teman-teman, tempat yang paling horor katanya. Jadi explorer lain tuh kalau misalnya ke Subang, kalau misalnya nggak explore tempat itu, katanya gue belum ke Subang nih, kayak gitu nih. Jadi ada salah satu tempat namanya tuh Hotel Plaza Subang. Nggak pernah juga? Pernah. Cuma iya memang karena ikonik ya, pertama yang muncul itu begitu di search di Google tempat paling horor di Subang, Plaza. Pada dasarnya awalnya dari situ sugestinya, tapi sebetulnya masih banyak lokasi di Subang gitu. Kayak di TPU, terus terang kayak di TPU itu punya kesan tersendiri. Satu, TPU di Subang itu jauh dari pemukiman. Iya benar. Satu. Yang kedua mistisnya loh dibilang kuat di TPU itu, karena masih ya ada di beberapa TPU pernah kedengeran sampai yang baru meninggal itu dijagain. Kalau anak perawan yang meninggal itu sampai 40 hari masih ditungguin, takut ada kain kafannya diambil katanya gitu. Emang kayak gitu sih, itu kan mitos yang nggak tahu sih emang aslinya buat apa sih kayak gitu. Sebetulnya kalau dibilang ya itu karena orang kadang nggak ngalamin ya, maksudnya belum ngalamin, jadi dia anggap mitos. Tapi kalau misalkan pada dunia spiritual ya memang itu real, butuh jadi satu syarat untuk suatu nuntut ilmu hitam kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah terus aku nih mau langsung aja ke poin Aji ini ya. Selama explore nih ya, ada sih kejadian-kejadian yang menjanggal, baik itu dalam misalnya perizinan atau horornya kesannya ada juga, atau aneh gitu, ngalamin kejadian yang bener-bener horor banget gitu. Ya pernah dan sering sih gitu, pernah dan sering, karena itu kalau CMA kan main real explore, jadi satu masalah izin. Betul, izin tuh sulit. Kadang ada satu tempat kita cukup bicara ke pemangku adat misalkan RT warga, itu izin gampang. Tapi ada yang mesti kita tempuh. Pernah kejadian satu itu lokasi dibilang paling sulit. Kenapa? Oke, kalau misalkan bayar itu udah lumrah ya, kita bayar gitu, uang rokok lah kasarnya, uang makan beres. Tapi yang paling ribet pernah kita harus ke mandor yang kuncen kayak gitu ya? Bukan, dia mandor perkebunan. Karena kita mau eksplor di villa sama di bekas pabrik teh, ke mandornya dulu penanggung jawabnya. Dari situ kita ke RT, dari RT kita ke warga, dari warga ternyata kita harus ke RW juga, sampai KTP kita ditahan dulu untuk sampai selesai eksplor gitu kan. Itu cukup rumit, padahal kita bukan satu kali. Misalkan ke situ pertama oke lah, kedua kan udah tahu, kita juga bawa surat izin dari kepolisian gitu kan buat eksplor. Tapi terus berulang lagi gitu. Nah ini lebih ke intinya nih ya, kan di The Misty Channel ini kan kita lebih ke pembahasannya lebih ke horornya kayak gitu loh. Jadi satu inti pertanyaan dari aku nih ya, pengalaman kejadian horor yang pernah alamin, baik itu selama explore atau selama pribadi sendiri kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari, itu pernah apa sih ya? Satu, pernah kita ekspor di hutan datar kopi di Cianjur. Kebetulan lagi ada tamu, maksudnya host tamu. Dia nggak ngomong, ini perasaan kita horor amat gitu ya, perasaan kita gitu. Kok begini, sampai si tamu pun hampir pingsan waktu mau closing. Setelah ditanya pas begitu kita off live streaming, ternyata si tamu lagi datang bulan. Dan itu memang salah satu cukup mengundang hal-hal mistis gitu, kayak menunggu kayak gitu. Kejadian pertama, handphone ketinggalan jatuh dari tripod. Padahal itu tripod kenceng. Tripod itu kan kenceng, yang pakai bukan yang holder U-nya ya, yang biasa, tapi yang main kenceng. Itu jatuh di lokasi. Sampai kita pulang, loh handphone kemana? Nah, baliklah ngambil handphone. Kita ambil handphone, ketemu lagi di jalan di lokasi, dekat lokasi eksplor. Sampai ke rumah, ternyata di rumah semua muntah-muntah. Semua kena serangan, dari mulai anak, usia balita, tim, bahkan istri juga di rumah, semua kena serangan di situ. Efek dari kita habis eksplor itu. Ternyata ya oke lah, jadi next time kita berpikir kalau orang datang bulan, kita harus lebih siap-siap, dan lebih baik itu
dia ngomong dari awal saya lagi datang bulan tapi saya pengen kita explore, jadi kita bisa lebih ya kasarnya kita berdoanya safety lebih lah gitu, gitu lebih safety gitu. Itu salah satu dibilang horor tuh karena bilang apa ya, karena menyangkutnya kan kita yang kita alamin bukan di lokasi tapi sudah sampai rumah. Tapi itu emang pas itunya emang nggak ditanya lagi? Nggak mungkin kan kitanya, misalkan karena kita kan nggak jarang ada host tamu, nggak setiap itu minggu host tamu. Itu nggak setiap kita mau ada host tamu kita nanya personal person dong gitu kan, misalnya pertanyaan pribadi kayak gitu, kecuali dia ngomong gitu. Iya kan. Biasanya kirain tim kayak gitu kan, kalau misalnya tim kan biasanya aku kalau explore tuh disuruh uji nyali, enggak deh lagi ini kan. Emang itu emang dampaknya ke kitanya emang bahaya banget sih, emang ke diri sendiri juga emang bahaya banget sih. Emang buat pelajaran juga buat teman-teman nih, kalau misalnya ada explorer yang lagi step ke kita nih ya, nonton kita, mungkin jangan deh kalau misalnya lagi dapat atau apa ikut-ikut explore kayak gitu, karena emang itu bahaya banget sih ya. Lebih rentan. Lebih riskan. Soalnya itu mancing banget, itu kan emang katanya hantu tuh takut banget sama ya. Bukan takut, senang banget ke kalau kita lagi itu ya ke arah berbau darah lah istilahnya gitu. Emang itu lebih riskan gitu. Kalau pengalaman pribadi nih, kan semalam explore ya di gedung 3 lantai itu ya. Gimana nih? Kayak semalam angker kayak gitu gimana? Iya, kesannya angker karena memang satu udah terbengkalai, mungkin bukan setahun 2 tahun 20-an tahun itu tempat, biarpun nggak tahu ininya sejarahnya gitu, tapi karena itu udah terbengkalai, lembab, terus di belakang juga itu tuh bukan bangunan ya, di belakang itu outdoor lah gitu, kebun kayak gitu. Iya kayak kebun gitu. Ya banyak interaksi yang kita dapat, kayak ada yang getok kaca di lantai 2, getok kaca nggak mungkin kalau tim dari lantai 1 pakai tangga gitu kan, nggak mungkin. Dan kita nggak pakai tim, dadakan, lokasinya dadakan, yang datang kita juga bertiga sama Kang Iman dari Jejak Hipno Astral, ada Teh Dewi juga, nggak cek spot nggak apa, langsung explore. Dadakan banget ya. Dadakan banget. Tapi kalau buat pribadi itu sesuatu yang feelnya dapat banget, horornya dapat banget. Kita nggak tahu medan sama sekali, kita lihat medan mana yang harus kita lewatin karena itu rapuh juga. Terus juga ada suara kayak ada yang jalan kaki ngedeketin, ada sayup-sayup suara orang ketawa. Kebanyakan suara-suara kayak gitu sih Ayah. Kalau misalnya langsung ngewujudin kayak gitu jarang juga ya kayak. Jarang. Itu jarang banget jackpotan dapat yang berwujud seperti itu susah banget. Asli susah banget. Kita udah ngelakuin berbagai macam cara, dari mulai pakai sesajen, dari kita ngundang kuncen, terus kita ke tempat yang jauh dari pemukiman, sampai di tengah hutan pun. Kok di tengah hutan ada sinyal? Ya nggak semua hutan hilang sinyal gitu kan, ada aja yang masih hutan itu masih dapat sinyal gitu. Nah mungkin ini teman-teman pengalaman explore ketika Aji nih explore, terus pengalaman horornya pribadi yang kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga sempat ngalamin kayak gitu, dan mungkin teman-teman juga mau ikut di acara podcast The Mistis, boleh langsung datang kayak Haji nih. Mungkin ada yang di luar kota mungkin ya, boleh datang langsung, terus ditinggalkan komen aja langsung aja kayak gitu. Jadi teman-teman langsung ikut podcast bareng kita nih di The Mistis Channel ini. Dan ada satu lagi sebenarnya. Apa tuh? Yang di Subang cukup berkesan. Lagi challenge. Challenge. Dipocongin pakai kain kafan asli, ditaruh di keranda, ditutup pakai kain hijau. Gimana like-nya orang meninggal. Gitu. Challenge kayak gitu. Terima challenge seperti itu di TPU. Di daerah Dawan. Itu ada 2 atau 3 kuburan yang baru beberapa hari yang lalu itu dikubur, masih kelihatan dari tanggalnya lah, dari tanggalnya, dari bunga-bunganya. Ini bener lumayan, sampai sekarang merinding, asli merinding. Saat kita seperti waktu itu sama beberapa tim kreator juga yang ikut, kayak Regazwa, kayak Dadan dari BGE, dibantu kan untuk dipocongin pakai kain kafan. Sempat digotong juga pakai kerandanya, dipindah gitu kan ke lokasi, ditutup kain hijau yang biasa orang itu. Kita jalan 1 jam
uji nyali seperti itu. Apa yang terjadi? Baru 5 menit Aji ngerasain pribadi, terserah itu mau pandangan pribadi masing-masing apa, tapi di situ banyak suara teriakan. Orang minta ampun, orang yang Allah Akbar. Aduh. Allah. Hanya waktu gak ada sampai 10 menit. Itu di situ nyerah. Enggak nyampe 10 menit, enggak nyampe. Bukan karena ngelihat, tapi dengernya gitu, juga ya. Ngeri. Ya aja nggak bisa simpulin itu apa malaikat. Iya. Itu jin atau apa? Mungkin lebih ke gambaran mungkin ya. Iya. Gitunya. Tapi kita ambil positifnya aja. Ya positifnya mungkin kita hidup harus lebih baik lah. Iya, gitu. Jangan sampai mungkin kalau yang nggak baik dapat hukuman seperti bener. itu. Dan itu benar-benar sempat beberapa hari itu kebayang lah, pikir masih kebayang di sana, ngeri banget. Tapi pas udah dapet challenge kayak gitu mungkin kan gimana ya, emang keinget sampai sekarang. Ada kejadian aneh lagi gak pas udah kayak gitu? Sempat pernah juga ada. Itu masih di sekitar 2 tahun yang lalu. Explore di satu rumah gedung. Itu warga sekitar yang ngasih rekomendasi, coba dieksplor situ. Animo penontonnya bagus dong. Akhirnya di situ kita explore, biarpun sinyal pas-pasan. Host pertama sempat lari karena ngelihat sosok kepala pocong nggak ada badannya. Tapi nggak ketangkap kamera. Cuma host yang ngelihat, dan dia langsung sempat lari juga karena kaget mungkin. Host tamunya perempuan ada, ikut, warga sekitar ikut, dan dia ngedenger kayak suara orang nyapu di rumah itu. Jadi ada 3 mitos di situ. Satu, ada selalu itu kan rumah gedong, rumah besar lah gitu ya, dijadikan peternakan ayam. Nah di situ tuh sering ada telapak kaki harimau. Dan kadang-kadang ada ayam yang mati, lehernya yang digigit, tapi nggak dimakan gitu. Kayak gitu. Awalnya kita mungkin warga pikir binatang buas gitu ya, mungkin musang atau apa gitu, tapi beda telapak kakinya itu benar-benar telapak kaki harimau katanya. Secara logikanya kalaupun itu diteken, itu kan apa, serbuk gergaji ya. Itu pasti balik lagi dong dengan jangka waktu sampai pagi kan. Tapi enggak, itu telapak itu berbekas sampai pagi, sampai datang orang yang penjaganya. Satu itu. Yang kedua, suka ada sosok kuntilanak yang suka ada di atas, dan itu warga ngelihat kalau lewat. Kalau lagi apes ngelihat itu, ada kunti. Yang ketiga adalah suka ada sosok tinggi besar dan tanpa kepala. Dan itu warga sering ngelihat kalau lagi main ke situ. Kita eksplor lah. Kita nggak dapat, hanya suara-suara lah gitu ya. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat penampakan. Kita pulang. Pribadi Haji dapat pengalaman setelah pulang besok pagi, bangun tidur mau kerja, badan kayak orang digebugin, sakit. Ada sakit badan, pada sakit. Pas tidur itu bermimpi ada di lokasi. Tanya, kenapa suka ada sosok kepala? Saya ketemu sama sosok kayak bapak-bapak ya, sekitar 40 atau 50-an. Pakaiannya kayak zaman dulu lah. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam rampes. Dijawab waalaikumsalam. Ada apa di sini? Enggak, saya mau tanya pembuktian. Kenapa kata warga di sini sering banget ada sosok hitam tinggi besar dan tanpa kepala? Oh iya, saya yang suruh. Kenapa? Ini tempat nggak dipakai nggak baik. Suka dipakai pacara, mojok lah gitu, ataupun pada minum-minum di sini. Saya nggak suka. Ternyata di situ ada beberapa kuburan atau pemakaman, kayak pemakaman keluarga. Itu tuh sesepuh kampung situ dan alim ulama. Nah teman-teman ya, ini buat pelajaran juga buat teman-teman ya. Kalau misalnya ada gedung-gedung kosong nih, janganlah kayak nggak ada tempat lain aja nih pacaran-pacaran di gedung-gedung kayak gitu ya. Itu di jalannya. Di jalannya. Di jalannya. Kalau di gedung beda lagi. Di gedung atau di bangunan itu beda lagi. Saya tanya.
kenapa selalu ada sosok telapak kaki harimau. Iya. Terus gimana? Dia cerita, siapa yang tidak sedih, siapa yang tidak marah, tempat ibadah dijadikan kandang hewan. Ayam. Jadi cerita sejarahnya, tempat itu dulu punya Pak Haji. Nah, punya Pak Haji, orang yang meninggal dijual ke orang Korea. Nah, ada yang jaga di situ, tapi bukan orang asli situ, WNA lah gitu. Tapi karena udah lama jadi Indonesia menjadi ini. Tempat itu tadinya madrasah atau pengajian, tempat orang nuntut ilmu gitu kan. Karena setelah dijual kosong, akhirnya dijadikan kandang ayam. Dan sesepuh di situ tuh nggak terima lah ya. Dikasihlah peringatan seperti itu. Tapi itu tempatnya sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi kurang tahu sekarang masih di istilahnya masih dijadikan tempat peternakan ayam atau enggak. Cuma dia dapat keterangan pas mimpi itu seperti itu. Kita ya percaya nggak percaya ya, tapi kalau Haji pribadi ya mungkin itu pesan gitu loh, artinya tempat ibadah itu jangan dijadikan tempat yang kotor. Kalau bisa mungkin diperbaiki gitu. Pas Haji dapat pesan kayak gitu kan, mungkin ada masyarakatnya di sana yang ini juga kan. Haji ini juga nggak ngasih tahu juga. Iya, kebetulan ada teman yang mungkin perangkat desa di sana gitu kan. Gimana eksplor semalam? Kan begitu. Akhirnya diceritain sampai ngalamin setelah eksplor mimpi seperti itu, sampai pertanyaan ketiga, sosok perempuan itu siapa? Biasa itu makhluk jin yang jahil, yang menyerupai perempuan. Ya itulah sifat jin jahil kata dia. Ceritain ke semuanya. Ya akhirnya teman juga yang di situ dia bilang ya tolong aja dikasih tahu masyarakat di situ, jangan tempat itu dijadikan tempat nggak benar. Dan memang perbuatan seperti itu nggak boleh, misalkan kayak yang mungkin muda-mudi pacaran di situ, dipakai buat minum-minuman keras di situ, mentang-mentang tempat itu yang memang agak menjauh dari pemukiman gitu, mengarah ke hutan gitu. Iya benar. Nah mungkin nih guys, di cerita podcastnya Aji nih kita dapat pelajaran juga, dapat pengalaman Aji nih ngasih kita pelajaran harus kayak gimana ya. Dan mungkin ya Aji tutup aja ya. Gak apa-apa. Nah mungkin buat temen-temen ya yang pengen podcast bareng The Mistis, boleh langsung aja. Mungkin teman-teman ada teman-teman explore nih dari luar kota atau apa, teman-temannya yang suka ikut explore, yang mau cerita pengalaman horornya, boleh langsung tinggalkan komen tuh, langsung DM IG-nya Damai Media Prod ya. Dan di sini Maipa pakai baju The Kopian ya. Nah ini kenapa? Karena kita tuh demi itu tuh disupport juga sama The Kopian, kedai The Kopian. Buat teman-teman sekalian promosi juga, kalau misalnya ada orang Subang nih ya, jangan lupa mampir ke kedai The Kopian ya. Oke, nah mungkin buat Aji ada mau ini YouTube atau apa? YouTube-nya apa sih namanya gitu? Sama sih, CMH Mistis. Kalau CMH Mistis ya. CMH Mistis. Di situ ada beberapa video ulangan live streaming. Sama beberapa potongan video saat ada interaksi. Nanti mungkin di ini ya, sama ini ya dikasih tahu di ini. Terus ada TikToknya juga kan. Kalau sekarang kan Haji lebih ke aplikasi TikTok nah guys. Mungkin buat teman-teman kan sekarang banyak banget ya yang main TikTok nih ya. Oke deh, mungkin cukup sekian dan kepoin Aji nih di The Misty Channel. Dan mungkin nanti kan ada lagi timnya Aji, mungkin boleh datang ke sini langsung ya kalau misalnya mau ikut podcast nih. Dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe channelnya Aji apa? CMH Mistis. Dan jangan lupa buat teman-teman share, subscribe, like dan komen juga di The Misty Channel ya. Nanti pantengin terus The Misty Channel. Soalnya ini tayangan kita nih ya bakalan tayang juga nih, bakalan tayang secepatnya pokoknya. Soalnya kita udah lama ya, udah lama nggak upload juga, dan mungkin karena kesibukan atau apa, dan pas sekalinya ini nih podcast kayak gini, kita kedatangan tamu dari luar kota guys. Suatu kebanggaan banget ya, dari Cianjur nih kedatangan Aji. Oke deh buat Mistis yang udah nerima kita. Iya sama-sama gitu kan, udah mau podcast juga. Kita juga nih makasih banyak nih ya buat Aji nih dari CMH Cianjur guys. Oke, mungkin segitu aja dari Mepa sama Aji nih ya.
buat teman-teman kalau misalnya ada salah kata dari Meifa atau sedikit agak gimana ya, mungkin sekarang agak gimana ya, canggung juga ya, mungkin udah terlalu lama nggak podcast ya. Oke deh, makasih. Terus pantengin terus The Misty Channel. See you and bye bye.